Ya, peneliti dari Duke University mengurutkan tipe masker dari yang paling efektif hingga kurang efektif untuk menangkal virus corona. Saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat efektivitas beragam jenis masker yang saat ini mudah ditemukan di tengah-tengah kita. Kita lihat. Ini menurut Center of Disease atau Center for Disease Control and Prevention dari Duke University, yang pertama atau yang paling efektif adalah masker N95 yang dinyatakan paling efektif untuk memfilter hingga 95% lebih partikel udara yang ada. Dan kalau menurut website WHO, bahkan masker N95 ini efektif untuk menyaring filter udara hingga level 0,1 mikron. Nah, yang kedua adalah masker bedah. Masker bedah ini memiliki efektivitas 80 hingga 95% yang biasanya digunakan tenaga medis untuk dipakai pada saat menangani pasien COVID-19. Dan selanjutnya adalah jenis masker FFP1. Masker ini memiliki katup udara di salah satu sisinya dan dinyatakan efektif menangkal virus hingga 95%. Dan selanjutnya, ini masker yang paling sering mungkin ditemui adalah masker kain. Dengan efektivitas 50 hingga 70%, masker bahan kain 3 lapis ini banyak digunakan warga sebagai masker sehari-hari saat beraktivitas. Dan meski sudah 3 lapis kain, efektivitasnya berkisar 50 hingga 70%. Dan yang terakhir adalah masker scuba dan buff. Ini adalah jenis masker yang dinilai hanya mampu menangkal virus masuk ke mulut dan hidung hanya 5%. Nah, kenapa masker scuba dan buff ini dinilai paling sedikit efektivitasnya atau paling rendah? Kita lihat. Ini karena masker scuba maupun kain buff yang tipis dan sintetis ini memiliki kerapatan benang yang rendah sehingga tidak efektif untuk menghambat penularan virus. Dan berikut data dari hasil riset tim Litbang CNN Indonesia terkait efektivitas masker scuba dan buff yang dilarang KCI untuk digunakan di dalam komuter lain. Pertama, karena masker ini berbahan tipis. Kedua, masker ini tipis dan mudah merenggang begitu saat dipakai sehingga membuat kerapatan pori-pori kain ini membuka lebih besar. Justru hal ini mengakibatkan peluang partikular virus untuk menembus masker scuba ini menjadi sangat besar. Yang kedua, tidak adanya filtrasi. Tidak ada filtrasi karena hanya terdiri dari 1 lapis. Ini baik masker scuba ataupun buff, ini tidak ada celah untuk menyisipkan penyaring tambahan untuk mencegah partikel-partikel dari luar ini untuk masuk ke dalam masker. Dan yang terakhir adalah droplet. Ini droplet dari mulut pengguna menjadi lebih mudah untuk keluar dari masker. Nah, mengapa? Karena seperti yang tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa bahan kedua masker ini tipis dan tidak ada filtrasi atau penyaringnya, sehingga ini dapat memecah droplet menjadi partikel berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah untuk terbawa udara dan juga tentunya membahayakan orang di sekitar. Jumlah droplet pun ini bisa semakin meningkat karena berkembang biak di udara dengan cepat. Jadi gunakanlah jenis masker yang tepat untuk melindungi diri kita dan juga orang di sekitar kita dari paparan virus corona yang masih ada di mana-mana.